Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kita semuanya, guru kita, murabbi kita, Hadratul Syekh Nuruddin. Lebih senang kalau ikut memanggil beliau dengan Abi, biar dianggap Masya Allah, dan kalimat yang menyejukkan, kami dianggap An-Nur bagian dari Al-Bahjah, Al-Bahjah bagian dari An-Nur. Itu makna yang harus kita pahami. Dan betul, Al-Bahjah ada pun kita merangkak, kita merengek, minta tolong, dan ternyata adalah melalui An-Nur. Masya Allah, semoga terus terjalin silaturahmi hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hanya ingin, dan juga Hadratul Syekh Salam, Masya Allah, makasih bisa mendampingi juga anak-anakku semuanya. Buya akan pesan, pernah dengar pepatah di Indonesia? Pernah dengar atau tidak? Ada ayam mati kelaparan di lumbung padi. Pernah dengar? Kalau tidak pernah dengar, harus mendengar. Ada pepatah, ayam mati kelaparan di lumbung padi. Ada lumbung padi, ada ayam mati kelaparan. Ayam apa itu? Ayam bodoh. Di lumbung padi tapi kelaparan. Nah ini, Buya yakin kalian orang hebat. Kalian di lumbung ilmu. Nah ini harus mulai dari situ dulu. Berguru itu tidak cukup kalian tinggal di pondok pesantren, mondok, begitu tidak cukup. Menuntut ilmu itu kita mencari ilmu. Maka kalau kita mencari ilmu, di tempat tersebut harus ada ilmu. Ini yang harus kami hadirkan agar kalian bisa bersyukur. Karena tidak semua tempat yang dikira ada, tidak semua tempat dikira ada ilmu, ada ilmu. Jadi ilmu itu penting sebelum segala sesuatu yang kita pikirkan ada ilmu atau tidak di tempat tersebut. Dan alhamdulillah kita punya seorang guru, seorang murabbi yang beliau adalah ahli ilmu. Sebelum Buya ketemu dengan beliau, beliau sudah membaca buku-buku beliau sampai suatu ketika alhamdulillah kita sempat ikut daurah di Bogor. Masya Allah, ambil istifadah dan duduk lama dengan beliau. Pulang pun diberi buku-buku dan alhamdulillah, dan kami semakin yakin bahwasanya yang harus kalian tahu ini. Mungkin kalian belum bisa baca bukunya, sehingga seolah-olah kalian tidak tahu. Beliau adalah ahli ilmu. Nah, berarti kalian sudah benar kalau kalian berada di tempat semacam ini. Cuman kalian sadar atau tidak? Kalau kalian sudah berada di tempatnya ahli ilmu, maka jangan sampai kalian menjadi seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Nah, maka dari itu anak-anakku semuanya, kalian harus pertama mensyukuri nikmat itu. Tidak semua orang bisa berguru, di situ ada guru. Ada berguru tapi tidak ada guru. Makanya mau ngambil apa? Istilahnya kalau orang mengatakan fakir itu syai'an yu'ti. Kalau orang nggak punya apa-apa tidak bisa memberi. Ada orang bukan guru tapi mau ngajar apa? Tidak punya ilmu. Alhamdulillah beliau adalah ahli ilmu. Ini harus kalian syukuri yang pertama. Kemudian sungguh-sungguhlah kalian belajar di tempat ini. Kalian sudah berada di tempatnya. Kalau tidak kalian akan rugi. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Bagaimana sih cara belajar yang gampang? Ada orang belajar susah. Wah, ini susah. Belajar itu mudah. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan kalian amalkan. Untuk mendapatkan ilmu, maka yang pertama harus kalian terus asah hati kalian, tumbuh suburkan di hati kalian mahabbatus syekh, cinta kepada guru. Ini rahasia.
Ini adalah yang sir yang jarang dipahami oleh penuntut ilmu di zaman modern ini. Biasanya yang dipikirkan adalah bagaimana nama besar atau pokoknya hanya kebiar dia bisa ini bisa itu, menghafal ini menghafal itu. Bukan itu, akan tapi diambil dengan mahabbah. Begitu sebaliknya, kalau kalian belajar tidak ada mahabbah, biarpun seandainya sempat duduk dengan baginda Nabi, akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal itu melihat, mendengar, tahu Nabi hebat, tapi jadi apa? Jadi Abu Jahal, karena nggak ada mahabbah kepadaku. Ini penting, ini harus dihadirkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menumbuh suburkan cinta kepadaku? Lakukan ini, ada yang dilakukan oleh para salaf. Yang harus dilakukan pertama adalah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan salat 2 rakaat kecuali aku mendoakannya. Pertama, mendoakan guru setiap habis sholat, dalam setiap keadaan. Bahkan katakan pada dirimu sendiri, jika kalian lupa mendoakan, kalian adalah orang durhaka, terputus barokah. Jadi doa itu mendoakan guru. Tadi beliau sudah nyinggung ulama. Kalau kita tidak mendoakan mereka, sejagat manusia sejagat sudah mendoakan. Sampailah yang di laut, binatang di laut mendoakan. Jadi kalau seorang murid doakan guru, itu kepentingan murid. Harus dipahami ini. Beliau yang doakan guru, Nabi sendiri mendoakan dengan rahmat untuk seorang muallimin nas al khairah. Maka mendoakan guru itu kepentingan kita. Kepentingan kita mendoakan guru. Doa kebaikan, terus doakan setiap saat. Ini yang pertama, untuk menumbuhkan cinta. Yang kedua, untuk menumbuhkan cinta, biasakan menyebut sisi baik seorang guru. Kalau dalam tradisi kita istilahnya manakib. Pernah dengar manakib? Manakib. Kenapa? Kalau kita menyebut sisi baik dari seorang guru, akan didengar oleh teman kita. Setelah teman kita mendengar, teman kita cinta duluan. Maka karena kita telah menjadikan orang yang lain cinta, Allah akan beri kepada kita cinta. Maka sebaliknya, bencana bagi seorang murid, seorang tilmid adalah jika dia sering membicarakan kejelekan seorang guru, atau naudzubillah mencari-cari kesalahan seorang guru. Bahkan dikatakan hijab. Seorang murid itu akan mendapatkan hijab kalau ternyata dibukakan kekurangan guru. Tidak tahu ada nasib buruk seorang murid itu, apa aja kelihatan kekurangan guru, itu nasib buruk. Nasib buruk, tersiksa dia. Susah dapat ilmu. Jadi hijab, mengetahui kejelekan guru. Dan kita semua tahu guru kita adalah manusia biasa. Kan begitu. Makanya kalau ada seorang murid cari guru yang tidak berdosa, sampai mati gak punya guru. Tapi kehebatan seorang murid adalah yang dia dipilih oleh Allah, dia tidak pernah mencoba mencari-cari kekurangan guru. Bahkan kalau seandainya melihat pun begitu mudah untuk menepisnya. Dan tidak akan bercerita, tidak akan ngomongin kekurangan guru. Ini penting banget, karena kalau ini penyakit membicarakan jelekan guru ini tidak segera dipangkas. Lihat, orang nggak bisa istiqomah belajar. Melihat guru di sana seorang lebih bagus, melompat ke sana, pergi ke sana, nggak dapat ilmu. Akhirnya kurang ngajar sama ustadz sana, seolah-olah ketemu ustadz lebih hebat lagi. Karena guruku tidak baik, maka nggak akan berkah. Bahkan kalau seandainya gurunya itu adalah mungkin orang yang tidak alim-alim amat, tidak terlalu alim, cuman karena orang ini punya mahabbah, maka ketahuilah seorang murid akan diberi oleh Allah ilmu lebih dari gurunya. Seperti disyaratkan dalam hadis, rubba muballighin aw aminas sami. Bisa jadi seorang murid lebih banyak ilmunya dari gurunya. Kalau seandainya gurunya bukan alim, bagaimana jika gurunya seorang alim? Ingat, ini adalah mahabbah. Dan itu penting sekali. Kemana-mana kami ingin menyampaikan ini. Karena apa? Banyak orang belajar bertahun-tahun tapi susah menuntut ilmu. Keluar pun tidak manfaat, karena kuncinya tidak diambil. Sebetulnya ada ulasan dari yang pernah kalian baca di kitab Ta'limut Ta'alim, kitab Adab Sulukil Murid, kitab Bidayatul Hidayah, kitab itu semuanya adalah ulasan. Yang kami sampaikan ulasan. Ingat, mahabbah. Dia tidak punya mahabbah, tidak akan dapat ilmu. Yang kedua adalah adab. Adab, tata krama.
Sam'an wa ta'atan, apa kata guru. Kita pengen kembali pada tradisi zaman dulu. Di kampus tak ada, kurang ajar, protes pada guru. Ini bagaimana dapat ilmu? Tapi dunia adab. Dalam tarbiyah ini, dunia tarbiyah, harus kita patuh, pasrah kepada guru. Lihat akan dibukakan oleh Allah. Nah, termasuk diantaranya bentuk-bentuk tidak adab ini yang kalau di Indonesia kami sampaikan, suka terpesona dengan guru di sana lalu pindah. Kalau bahasa Jawanya al-intiqal alamat konyol. Jadi kalau orang suka pindah guru itu susah dapat ilmu. Karena apa? Su'ul adab, kurang ajar dia menyakiti guru ini. Maka kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau sudah ada seorang guru berubah hatinya gara-gara su'ul adab, 1000 guru tidak bisa membenahinya, memperbaikinya. Makanya adab itu penting. Kalau ingin pindah ke tempat lain, itu karena perintah guru, rekomendasi guru, petunjuk seorang guru. Kalaupun kita menginginkan, kita minta petunjuk dan serahkan guru kepada abi dan abi mana yang terbaik. Jadi adab ini harus. Banyak orang belajar tidak punya adab. Adab itu bukan hanya sopan santun zahir. Orang Melayu, Jawa, Indonesia itu kan gaya sopan santunnya dari Masya Allah. Kalau bahasa Jawa, enggih tapi nggak kepanggih. Iya, tapi iyanya di lisan saja. Ini kan bahaya banget. Tapi dari hati. Adab itu penting kita asah. Sehingga baik guru melihat atau tidak melihat, maka kita harus seolah-olah dilihat guru kita. Dan ini menjadikan kita itu lihat semakin tulus kepada guru, semakin baik kepada guru, semakin mudah kita menurunkan keberkahan. Adab. Jadi adab itu penting banget ya. Sehingga kalau madad itu kan karunia pemberian dari Allah, tergantung masyhad bagaimana kita melihat guru kita. Kalau kita melihat guru kita tuh benar, maka akan diturunkan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab, tolong beradab yang serius. Ya, adab orang Melayu bagus secara zahir, tapi harus dengan batin. Jangan saja depan guru lihatnya begini-begini sampai di belakang ketawa, cekikian atau tidak mendengarkan. Zahirnya iya, kemudian batinnya ini adalah yang kedua adab. Yang ketiga, yang terakhir adalah khidmah. Khidmah kepada guru ini adalah mempercepat. Sebetulnya khidmah ini adalah mengulas kembali tadi tentang mahabbah sama adab, biar semakin tawadhu. Jadi kalau guru merintahkan apa saja, siap. Khidmah, makanya beda. Anak yang belajar tok, belajarnya rajin, mungkin ada satu kerja bakti, kerja sama, kerja ramai-ramai. Ada satu anak karena cerdas pintar di pojok ngafalin Quran, dia tidak bisa hebat. Karena apa? Tidak ngerti berkhidmah kepada seorang guru. Khidmah guru. Bahkan dalam dunia tarbiyah, hukuman kepada seorang murid adalah tidak diberi tugas. Biarkan dia, beri tak berguna dia. Maka seorang murid di saat ditugasi oleh seorang guru, diperintah guru, senang. Oh, aku dianggap. Harus begitu. Makanya khidmah itu dinikmati. Khidmah, termasuk khidmah itu termasuk khidmah menurut perintah. Termasuk khidmah itu adalah yang tidak dilihat oleh seorang guru apa? Misalnya ada sampah, atau sampahnya diambil, atau ada lampu menyala, lampu di siang hari di sana, lampu pakai ringgit ya, kita matikan lampu karena guru saya yang bayar. Itu termasuk bagian khidmah. Jadi kita punya kesadaran dikit-dikit, guruku, terus ke atas sih kepada Allah dan Rasulnya, begitu sama. Cuman mulai dari guru ini, maka khidmah ini jarang dilakukan, dan khidmah ini adalah menjadikan kita semakin hebat. Karena apa? Khidmah hakikatnya adalah menawadukkan diri agar kita semakin tawaduk, dan janji Nabi, man tawaduk rafa'ahullah. Ini saja mungkin kami sampaikan. Kami lebih ingin duduk dengan beliau. Masya Allah, tolong kalian sudah di tempat yang benar. Tolong hafal pepatah Wiyah tadi yang saya ambil. Jangan sampai kalian seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi, di gudang ilmu lah kok bahlul. Ya, di gudang ilmu kok tidak alim, tidak pintar-pintar. Kenapa? Ya mungkin tidak kalian ambil tiga hal. Baru setelah itu masalah apa nak? Ijtihad, iya dong. Tapi orang hebat belajar untuk ilmu, semangat, tapi nggak pakai tiga, nggak dapat ilmu. Ini rohnya, ini kuncinya, ini kunci terpenting. Insya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kami, masya Allah, senang sekali dianggap, masya Allah, beliau adalah luar biasa. Ya, beliau masya Allah.
Semoga Allah manjangkan umur beliau, menjaga keluarga beliau, murid-murid beliau semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada fitnah di antara kita hingga kelak di surga bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin.